Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita belum bisa beribadah di gedung gereja, tetapi kita bersyukur sama Tuhan masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri untuk datang ke hadirat-Nya dengan bersaat teduh. Seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyatakan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Kau letakkan musuh dan pendendam. Jika kulihat langit-Mu, bulan dan bintang Kau tempatkan, siapakah manusia? Kau mengingatnya dan mengindahkannya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat Dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai Dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa di atas buatan tangan-Mu. Segalanya Kau letakkan, tetap berada di bawah kaki-Nya. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing, domba, lembu, sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian minggu ini bertemakan hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hari ini gereja-gereja menghayati Minggu Trinitas. Merayakan Trinitas bukan berarti harus mengetahui semua hal tentangnya. Menghayati dapat dilakukan dengan merasakan karya Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui ibadah minggu ini, biarlah kita memahami makna hidup dalam penyertaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mensyukuri penyertaan Trinitas setiap hari, seperti janji Yesus kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta Ia di dalam Mari kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa dengan segala pengakuan dosa kami yang telah kami perbuat. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur Engkau mau untuk menebus dosa-dosa kami dengan rela disalibkan di kayu salib Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami ke depan lebih baik lagi daripada sebelumnya Tuhan. Jika kami melakukan kesalahan kami Tuhan, kami siap untuk ditegur, kami siap untuk diingatkan Tuhan, agar kami teringat akan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami yakin
Engkau mau menebus dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini ke dalam tangan kasih Yesus Kristus. Amin. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kami karena kuasa Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Kami merindukan bersekutu dengan-Mu. Walaupun kami tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman lainnya, tapi kami bersyukur ada kesempatan untuk kami bersatu hati dengan Tuhan. Kami bersyukur ada terus firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga menguatkan kami, meneguhkan kami, menghiburkan kami ketika kami menjalani rutinitas kami di masa pandemi ini. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kepada firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh meneguhkan kami, menyadarkan kami semua apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan untuk kami jemaat-Mu lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman oleh hamba-Mu ini hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga setiap saudara-saudara seiman yang juga saat ini dari tempatnya masing-masing mengikuti kegiatan ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan, kami mau berserah dan kami mau beribadah. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Dengan judul Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Siapa dari kita yang saat ini tidak pernah menggunakan handphone? Rasanya nggak ada. Dengan adanya pandemi ini, murid-murid dari jenjang TK bahkan sudah harus menggunakan handphone supaya mereka bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dari sekolahnya masing-masing. Ya walaupun hampir semua orang sudah memanfaatkan handphone, tetapi berapa banyak dari kita yang tahu cara kerja mesin handphone? Pasti gak banyak orang yang paham cara kerja mesin handphone. Hingga dia walaupun kecil bisa digunakan untuk beragam kebutuhan. Kita hanya tahu cara memakainya, bukan cara kerja mesinnya. Kita juga hanya tahu apa saja manfaat handphone buat kita. Tetapi
bukan proses bagaimana mesin handphone itu dirakit, dirancang, hingga dia bisa multifungsi di tangan kita semua. Hal serupa dengan keberadaan Allah Trinitas. Rata-rata orang Kristen itu pasti tahu tentang Allah Trinitas. Tapi berapa banyak dari kita yang mengerti tentang doktrin Allah Trinitas ini? Pasti nggak banyak. Sebab walaupun doktrin ini sudah diterima dan diperkenalkan sejak lama, tetapi doktrin ini masih membuat banyak orang Kristen merasa kesusahan untuk memahami dengan baik. Tapi kesulitan kita untuk mengerti doktrin Allah Trinitas ini bukan berarti membuat kita tidak bisa merasakan dan mengalami kehadiran Allah Trinitas di dalam hidup kita semua. Seperti ilustrasi handphone tadi. Kita tidak tahu bagaimana cara kerja mesin handphone. Tapi ini bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya. Saya yakin kita semua bisa merasakan kehadiran dan kasih Allah Trinitas di dalam hidup kita masing-masing. Walaupun ketika harus menjelaskannya, kita merasa tergagap-gagap tentang Allah Trinitas ini. Di dalam nats kita tadi, di Matius pasal 28 ayat 16-20, para murid Yesus sendiri juga seringkali merasa bingung dan tidak mengerti tentang guru mereka. Padahal mereka itu sudah cukup lama bersama-sama dengan dia. Dan sudah cukup sering mengiringi pelayanan-pelayanan Yesus. Awal kebangkitan Yesus pun mereka tetap merasa kesulitan mengaminkan kebangkitan gurunya. Walaupun Tuhan sudah beberapa kali menyatakan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Butuh waktu yang cukup lama, sampai 40 hari untuk para murid Yesus akhirnya mengerti siapa guru mereka itu. Dan itu terjadi sesudah Tuhan melakukan percakapan dan relasi yang intens dengan para muridnya itu. Di dalam nats Injil Matius 28 ayat 16-20 ini menggambarkan adegan bagaimana para murid Yesus sudah semakin mempercayai kebangkitan dan keilahian guru mereka itu. Makanya saat mereka akhirnya bertemu dengan gurunya di sebuah bukit di Galilea seperti yang ditunjukkan Yesus kepada mereka, mereka langsung menyembah dia sebagai tanda pengakuan mereka akan kuasa ilahi gurunya itu. Tindakan menyembah para murid Yesus kepada gurunya ketika bertemu itu menunjukkan rasa hormat, rasa percaya yang mereka tujukan kepada gurunya itu. Dan ini bukan terjadi secara otomatis dan spontanitas saja. Tetapi karena pengalaman panjang para murid Tuhan ketika mereka berelasi dengan gurunya itu. Walaupun masih banyak hal yang belum para muridnya pahamin tentang gurunya. Tapi kebersamaan mereka dengan dia membuat mereka merasa yakin. Yesus adalah pribadi yang agung. Dia sosok yang sangat berkuasa dibandingkan dengan orang-orang lainnya. Karenanya menurut para murid, Yesus layak untuk didengarkan, ditaati, dihormati, dan disembah. Ini alasan mereka untuk menyembah dia ketika mereka bertemu dengannya di bukit. Itu sebab ketika akhirnya Tuhan mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Para muridnya itu bisa menerimanya dan mengaminkannya. Begitupun ketika Yesus juga meminta mereka untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Para murid juga menyetujui dan mau melakukan apa yang gurunya perintahkan. Mereka bahkan memandang perintah Yesus itu sebagai mandat Yesus dan otoritas Yesus terhadap diri mereka, para muridnya. Hal serupa saat Yesus meminta mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkannya kepada mereka. Mereka juga tidak membantahnya dan mau mentaatinya. Ya artinya, walaupun saat itu masih begitu banyak hal yang belum para murid pahami tentang diri gurunya, tetapi relasi yang terjalin
di antara mereka dengan gurunya, membuat mereka akhirnya mengerti kalau Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus juga Allah yang berkuasa, yang membuat murid-murid jadi semakin percaya. Dia akan menyertai mereka senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun secara fisik Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama mereka saat itu. Dan dia juga Allah yang sudah berkarya luar biasa untuk mempersatukan mereka yang berbeda-beda itu menjadi satu persekutuan murid-murid Tuhan yang punya tugas dan mandat yang sama, menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya saudara, apa yang bisa kita pelajari dan simpulkan dari pembacaan firman Tuhan di Minggu Trinitas ini? Yang pertama, kita belajar Tuhan yang kita sembah dan kita imani itu memang Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal budi kita. Dia tidak bisa kita mengerti sepenuhnya, walaupun kita mungkin sudah mengenal dia sejak kecil. Dia juga tidak dapat kita definisikan, walau begitu banyak nats Alkitab mengisahkan tentang dirinya, dan begitu banyak khotbah tentang dia sudah kita dengarkan. Dia juga tidak dapat dijelaskan dengan tepat dan lengkap, sekalipun kita sudah percaya dan beriman penuh kepadanya. Tapi yang jelas, Tuhan itu real dan dapat kita rasakan kehadirannya kalau kita betul-betul mau dekat dan berelasi dengannya. Hal kedua yang kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan di Minggu Trinitas ini, Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah ini betul-betul Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Dia juga Tuhan yang berdaulat. Dia Allah yang agung dan Allah yang mulia. Dia layak dan patut kita sembah, kita taati, kita hormati, dan kita teladani. Jadi tidak perlu meragukan statement dia bahwa kepadanya memang telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya saudara-saudara, itu sebab yakin dan imanilah, dia berkuasa untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia Tuhan yang berkuasa untuk menyertai kita, bahkan di situasi-situasi yang menakutkan, menekan, mengancam, dan membahayakan keselamatan kita ini. Dia juga Tuhan yang berkuasa untuk memahamin segala sesuatu, memulihkan, membaharuin segala sesuatu yang rusak dan hancur di dunia ini. Dan dia juga Tuhan yang berkuasa untuk meminta dan menuntut rasa hormat diri kita kepadanya. Dia juga Tuhan yang berkuasa untuk memerintahkan kita agar mau melakukan segala sesuatu yang sudah dia perintahkan kepada dia. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengakui kuasa Allah Trinitas ini di dalam hidup kita? Sudahkah kita mau menyerahkan segala yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi ketakutan kita, yang menjadi kekhawatiran kita kepada Tuhan yang penuh kuasa ini? Dan hal ketiga yang kita pelajari dalam nats kita di Minggu Trinitas ini, Tuhan yang kita imani dan kita sembah, itu adalah Tuhan yang selalu dan terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dia selalu melakukan banyak karya nyata buat kita. Makanya Yesus juga mau berkarya bersama-sama dengan kita para muridnya. Dan dia juga mau kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Apapun yang kita alamin dan kita hadapin saat ini. Jangan pernah mengecilkan kemampuan kita untuk dipakai Tuhan melakukan segala sesuatu yang dia perintahkan kepada kita. Jangan berpikir perintahnya itu cuma buat orang lain, bukan buat kita. Dan jangan pernah meragukan kemampuan Tuhan untuk bisa memakai kita pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya melalui karya-karya nyata yang kita lakukan bersama-sama dia. Mari hadirkan dan mari jelaskan siapa Allah Trinitas itu melalui apa yang kita lakukan
untuk sesama kita. Sehingga orang yang ada di sekitar kita mengerti siapa Allah Trinitas itu melalui apa yang kita lakukan bersama-sama Tuhan bagi mereka semua. Kita aminkan yang bahagia mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman. Berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa. Tuhan, kami bersyukur mengimani Engkau, Allah Trinitas. Allah yang sungguh-sungguh memahami siapa kami. Allah yang mau bersama-sama dengan kami. Allah yang juga begitu berkuasa atas kehidupan kami. Dan Allah yang terus menyertai kami di dalam segala rasa yang kami alami di hidup kami. Kami tahu tidak semua orang menerimamu. Kami tahu tidak sedikit orang yang juga menghina dan menyepelekanmu. Tetapi bagi kami, Tuhan itu sosok Allah yang agung, Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh-sungguh mengerti kami dan mengasihi kami. Kami berdoa supaya semakin lama kami mengenal Tuhan, semakin juga kami beriman di dalam Tuhan, semakin kami mengerti apa yang telah Tuhan lakukan untuk kami dan apa yang Tuhan harapkan untuk kami kerjakan bagi Tuhan. Tuhan, kami tahu begitu banyak orang mengalami kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Kami tahu ada begitu banyak orang kehilangan harapan di tengah kehidupan yang mereka jalani. Kami tahu ada begitu banyak orang menatap masa depannya dengan suram karena tidak tahu apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan sebagai murid Tuhan yang telah merasakan kebersamaan dengan Tuhan, merasakan kuasa Tuhan berkarya dalam hidup kami diperpanggil Tuhan untuk peduli kepada mereka. Biarlah karena itu kami menjadi perwakilan Tuhan yang menjelaskan dengan utuh siapa Tuhan melalui hal-hal baik yang kami lakukan untuk saudara-saudara kami ini. Walaupun tidak banyak hal bisa kami jelaskan tentang diri Tuhan dengan utuh dan lengkap, tapi kami tahu tindakan-tindakan kasih kami itu akan terdengar lebih keras, akan dipahami dengan lebih benar oleh saudara-saudara kami yang masih belum bisa mendukung dan menerima kehadiran Tuhan. Kami berdoa, semoga gereja Tuhan selalu punya kreativitas, terobosan untuk bisa memperkenalkan Tuhan, untuk juga bisa menghadirkan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan konkret, aktivitas-aktivitas berdampak bagi sesama, khususnya bangsa dan negara kami. Sehingga gereja Tuhan dimanapun berada, boleh menjadi berkat, boleh menghadirkan Tuhan, memperkenalkan Tuhan, menerangkan Tuhan, yang sudah kami kenal di dalam Alkitab-Mu ini. Kami berdoa, semoga Tuhan
selalu mau menyertai kami apapun yang kami lakukan. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan hadir. Apapun yang kami katakan, firman Tuhan didengarkan. Dan kami percaya ketika kami, para murid Tuhan, mau terus melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan lakukan dan perintahkan, maka semua orang semakin mengerti dengan benar siapa Allah Trinitas yang kami imani dan kami sembah ini. Kami menyerahkan gerejamu, GKI Pasir Kaliki, di dalam namamu. Kami menyerahkan seluruh rencana kerja majelis jemaat. Kami menyerahkan juga seluruh kebutuhan-kebutuhan gerejamu. Kami menyerahkan setiap kami, anggota jemaat GKI Pasir Kaliki, supaya kami mendukung gereja untuk melakukan apa yang menjadi tugas gerejamu di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Doa kami yang jauh dari sempurna, kami bawa dan kami alaskan di dalam dan di nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti kita akan bawa pada saat kita dapat beribadah kembali di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan scan barcode yang telah tersedia. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi cerminan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan kami rasakan setiap hari, bahkan setiap saat Tuhan. Maka itu Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan kami sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Berilah mereka ketelitian dan takut akan Engkau Tuhan. Kami bawa persembahan ini hanya ke dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami hidup. Amin.
Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengorbankan semangat kami, agar kami menjadi berani untuk sekali ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Mari kita akhiri ibadah online ini dengan kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin.